Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Karena Ibu Ika berhalangan untuk hadir hari ini karena beliaunya sedang sakit, maka untuk kelas 4 hari ini Ibu yang gantikan. Oke, untuk materi kelas 4 hari ini ya. Oh ya, sebelumnya kalian sudah berdoa apa belum? Oh belum ya. Kalau gitu kita sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke. Ayo kita salah satu anak kita pimpin berdoa ya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu? Oh ada ya. Oke. Sebentar kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Kenapa ya tidak masuk? Oh lagi sakit ya. Oke. Kita doakan agar si Reva segera sehat agar bisa kembali ke belajar di sekolah lagi sama kita. Oke? Oke. Kita masuk pada materi ya. Untuk hari ini materi kita tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Oke, Ibu akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Kalian mendengarkannya? Oke. Desa. Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun. Dusun terdiri atas beberapa rukun warga RW atau RW. RW sendiri terdiri atas beberapa rukun tetangga atau RT. Desa dipimpin seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat. Oke, 2. Pemerintah negara. Pemerintah desa. Lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, berarti singkatan dari BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa. Oke, ingat-ingat ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa. Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun. Kepala desa dapat dipilih 1 kali lagi untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Nah, jadi itu arti dari kepala desa. Tugas dari kepala desa dan administrasi memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa dan pelayanan umum. Nah, itu tugasnya seorang carik atau sekretaris desa. Ada juga kepala urusan atau kaur. Kaur ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Kepala urusan meliputi kepada urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala keurusan kesejahteraan sosial. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa. 3. Kepala dusun atau kabayan. Tuh, kepala dusun adalah pelaksana tugas dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Itu sama ya kayak kepala desa. Oke.
Tugas BPD meliputi menetapkan peraturan desa bersama kepala sekolah. 2. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa. 3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Oke, kita lihat ini. Oke. Di sini ada bagan. Oke, yang ketiga yang kita akan bahas kelurahan. Di daerah perkotaan, desa disebut kelurahan. Kelurahan merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung, terdiri atas beberapa rukun warga atau RW, terdiri atas beberapa rukun tetangga. Oke, kelurahan. Nah, selanjutnya pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, dibantu sekretaris kelurahan dan kepala seksi. Lurah memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, memelihara terciptanya ketertiban dan ketertiban masyarakat, menjaga sarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat, melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakatan di desa atau kelurahan antara lain ada posyandu. Nah, posyandu atau pos pelayanan terpadu. Nah, itu singkatan dari posyandu ya, pos pelayanan terpadu. Ada Karang Taruna, koperasi, lembaga musyawarah desa atau LMD, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, atau lembaga ketahanan masyarakat desa atau LKMD. Nah, pembina kesejahteraan keluarga atau PKK, atau lembaga pemberdayaan perempuan atau LPP. Oke. Dari penjelasan itu ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian kerjakan soal yang ibu kasih ini ya. Oke, sementara kalian mengerjakan soal, ibu akan berpindah ke kelas 5. Oke. Kalian kerjakan soal ini dulu ya, nanti setelah selesai ibu akan kembali lagi. Oke, kerjain dulu ya. Oke. Kita pindah. Halo, assalamualaikum anak-anak. Oh ya, gimana tadi, sudah berdoa apa belum? Maaf ya karena tadi ibu harus mengajar dulu di kelas 4 karena gurunya berhalangan hadir karena sedang sakit, jadi saya yang menggantikan. Oke. Kalau sudah berdoa, kita mulai pelajarannya ya. Hari ini pelajarannya apa anak-anak? PKN ya. Oke, PKN. Menjelaskan. Kalian dengerin dulu ya. Oke. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Istilah negara muncul pada zaman Renaissance di Eropa. Negara waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur dalam suatu wilayah tertentu. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Oke, ini ada bentuk-bentuk negara. Negara kesatuan. Ciri-cirinya, penyelenggaraan pemerintah dilakukan oleh seorang pemerintah yang berada di pusat atau pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk mengatur seluruh wilayah melalui pembentukan negara-negara, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, dan seterusnya. Pelaksanaan pemerintahan negara secara desentralisasi maupun sentralisasi. Nah, ada yang tahu apa itu yang disebut dengan sentralisasi dan desentralisasi? Belum tahu ya? Oke, ibu akan menjelaskan. Sentralisasi yaitu bentuk negara di mana semua urusan negara diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Oke, sedangkan desentralisasi
yaitu bentuk negara di mana pemerintahan pusat memberi kewenangan terhadap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. 3. Tiap kepala daerah bagian berwenang membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. 4. Kepala negara mempunyai hak veto atau pembatalan putusan yang diajukan oleh parlemen, senat, dan kongres. Yang berbentuk republik. Sebelumnya Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk. Pada tanggal 18 April diktator atau sewenang-wenang dan tanpa ada pembatasan kekuasaan. Itu ya, republik absolut. Kalau republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kalau yang republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara karena fungsi pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Sistem pemerintahan nih, pemerintahan parlementer, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen sehingga mereka bertanggung jawab pada parlemen. Keutuhan NKRI. 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Letak geografis, budayanya banyak dan bermutu tinggi, ramah tamah penduduknya, sumber daya alam melimpah, subur, alam indah, iklim tropis. Berlaku menjaga keutuhan negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Perasaan hormat, setia, cinta tanah air, nah itu, membela kebenaran dan keadilan. Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian kerjakan ini ya soalnya. Oke, soalnya itu ini. Kalian boleh mengerjakannya secara berkelompok. Nah, itu soalnya untuk tuliskan 3 ciri utama negara kesatuan Republik Indonesia dan berikan contohnya. Oke, kira-kira bisa mengerjakan sendiri atau secara kelompok ya? Sendiri. Oke, bagus kalau bisa sendiri. Oke, kerjakan ya. Oke. Oke. Oke, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, mari kita cocokkan sama-sama. Oke. Ini. Ya, tuliskan 3 ciri utama negara kesatuan Republik Indonesia dan berikan contohnya. Oke, ini ya. Nih. 3 ciri utama negara kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah 1. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. 2. 1 konstitusi undang-undang dasar. Dan 3. 1 kepala negara ya. Contohnya, pemerintah pusat memiliki wewenang membuat undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi dan presiden sebagai satu-satunya kepala negara. Oke? Nah, ya. Bagus. Oke, ada yang salah mungkin? Oh, oke, betul semua. Bagus, pintar. Oke. Untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi. Mungkin ada yang belum begitu paham ya, belum begitu mengerti, dibaca lagi, dipelajari lagi. Oke? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Besok kita berjumpa lagi. Oke. Ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.